semuanya, bersama saya Sharon dan Camelia. Welcome to Spill the Tea. Hari ini itu kita ingin membicarain mengenai makanan. Karena gini ya, kita on the spree karena satu program yang namanya Food Truck Hunt. Ya menguras duit, malah lo hepeng, jadi tolong guys. Iya, tapi masalahnya gini ya, jadi kan kita itu lagi mau ngurusin yang lain-lain, tapi Tessa, teman kita yang host kita yang melakukan food truck bilangin, guys kita perlu keluar nih untuk beli makanan, jadi kita kayak bawa work makanan. Katanya enggak kerja, mama kerja lu Makanya makan. kita tetap bekerja sih. Kalian lihat kita di hari Selasa sama Kamis dengan live stream yang ada di TikTok. Kita sekarang ngelakuin TikTok guys. Yuk, kita lakukan gaming. Ini banget ya, literally promosi, literally on the spot. On the spot di TikTok. 1, 2, 3. On the spot food life. We're on the roll. We're on the roll. Aja temen gue kali ini. Ya, tapi kita mau bicarain mengenai makanan sama minuman karena kita ada preferensi kita sendiri. Yep. Mungkin ada food tech yang kita bisa kayak, what do you mean? Bagi kamu misalnya kalian makan pizza pakai nanas ya, itu perlu saya pertanyakan, Anda sehat tidak lidahnya gitu. Speaking of that. Maksudnya gini, ini lucunya deh. Ciciku itu juga makan pizza sama pineapple gitu di atasnya. Aku kayak oke lah. Maksudnya gue juga bukan tipe orang yang kayak apa gitu, tapi kayak Netral aja netral, sih. cuma kayak lidah Anda enak gak? Ya, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang benar-benar menjijikkan, kita kayak apaan kamu? Bantu, waduh. Iya. Ini oke, jadi ini ada yang sesuatu yang lucu deh. Aku sempat ada di Discord itu, kita ada mutual. Aku ada mutual di Discord ya. Dan kita itu ngebicarain mengenai hal-hal itu. Mereka membuat genre yang namanya What is this? Dan tahu nggak mereka kasih tunjuk apa? Makanan-makanan yang kayak bener-bener bikin kamu kayak apaan ini, seriusan? Ada Twitter yang udah dikasihin buat itu, Ma. Oke, aku bisa kasih tunjukin deh. Tapi untuk sementara itu kita bisa bicarain mengenai preference kita kah? Kalau preference makanan dari gue sih sebenarnya nggak terlalu picky ya. Kan kecuali picky itu ke apa ya? Karena jadi mungkin kalian nggak tahu nih guys, cuman aku beberapa minggu yang lalu, mungkin udah beberapa bulan lah, aku ada dentist appointment. Ini bukan dentist dari depan sih, emang dari dokter ya. Jadi aku punya masalah di gigiku. Dan chance-nya itu dari 1 dalam 1 juta, karena chance-nya ada antara aku kembali sembuh dan tidak bisa makan lagi, atau enggak aku operasi dan that's my end. Jadi itu buat aku ya, mungkin sedikit pikirnya itu adalah aku sekarang lebih nge-prefer untuk makannya lebih alot. Biar gue nggak harus munyah-munyah, habis itu gue telan gak, gue tinggal makan out gitu. Jadi kayak intinya tuh gue menjadi nenek-nenek di dalam umur yang sudah hampir 25 ini ya. Jadi Tapi saya sudah nenek-nenek. Ya, tapi masalahnya apa yang lucunya itu adalah walaupun kamu bilangin kamu nggak, aku harus kayak minum pakai straw, dia tetap aja. Kemarin aku liatin kamu makan es krim. Bandel ini anak. Sama aku bandel. Jadi gimana, ada spekulasi jadi kalau misalnya emang udah mulai bener-bener I can't take it, nah itu baru gue tahan gitu. Pokoknya tunggu sampai ngajak ribut baru gue ya ada yang Iya. nanti gue udah Ya, tapi sih nih salah satu yang aku bisa kasih tunjukin nih. itu apa? Es krim sama banana. Itu tipikal orang yang ngirit gak mau buat apa, gak mau ngebuka tapi mau makan pisangnya gitu. Jadi Pakai kayak sendok. Kayak itulah. Pokoknya basically sesuatu kayak gitulah yang aku bisa bilang kayak yang bener nih orang. Makanya itu aku kayak suka-suka aja liatin itu untuk ketawa, sama juga kayak bilangin this actually exist gitu. Ya, tapi kalau preferensi, kamu bilang kan kamu kan nggak bisa makan yang dingin walaupun kamu tetap makan dingin. nggak dingin juga, lebih tepatnya kayak something yang keras gitu. Yang nggak tau yang panas juga nggak bisa. Yang panas banget tuh kayak stick from the oven tuh gue jangan makan dulu ya. Ya, Nanti harus tunggu beberapa menit untuk makan lagi. Dingin sama mungkin makanan yang agak keras kayak fried chicken. Makanya gue sekarang jarang makan fried chicken.
Kalau mau kulitnya gue lepas, gue makan dagingnya gitu. Tapi gue bisa suka itu, gue gak suka kulit sebenarnya, gue suka daging. Fair enough. Tapi kalau kayak misalnya crunchy texture di fried chicken itu baru gue makan. Ya, kalau misalnya emang dagingnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya little crunchy yang udah Kalau misalnya yang out the skinnya udah nggak mau. ya aku nggak terlalu suka juga sih kayak ayam Gua skinnya. Iya, enggak kalau misalnya kayak gitu gue masih oke lah, masih mau gitu. Kalau diguriin, kalau dibikin crispy baru aku kayak pengen. Tapi kalau aku liatin ada kayak itu, Iya, atau itu aku gue mau. juga mau. Itu kayak gitu gue juga mau. Pokoknya kayak masih masih bisa kita hitung itu ada kulit nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya Kalau udah kulitnya bisa dilepas. kalau misalnya sudah di luar dari kulit itu kayak Iya. ya, siapa yang mau kulit goceng langsung jualan tuh. Iya sih, aku juga. Kalau masalahnya gini ya, kita udah kebiasaan banget makan ayamnya setiap hari itu. Gue aja kayaknya siapa ya kita sangat ngetising gue kayak gini kan. Kan aku beberapa minggu lalu tuh kayak mamaku nggak pernah masak gitu ya, nasi pun juga nggak ada itu, jadi kayak mama aku beliin aku itu nasi padang dulu daripada aku mau makan rendang, karena rendang emang enak, cuman itu yang ribet effort banget, aku mintanya ayam gitu. Dan tuh itu 2 minggu betul-betul aku mau padang itu terus sampai kita tanyain sama si Tessa pun bilangin dia tuh mama padang. maknya nggak mau ke padang, kagak udah selesai. Ya gue udah mau makan itu makanan kayak ada nasi, ada lauk, ya walaupun ujung-ujung ayam juga, tapi kayak bawa makanan ini tuh ya nggak padang mak deh. Mau ditabokin ya. I thought you sleep. Ya. Gitu. Jadi kan itu kan kalau misalnya kayak mau aku makan nasi padang kan itu. Lucunya itu aku sih padang itu kayak bisa periode aku makan padang setiap hari dan periode aku nggak makan bisa sebulan. Gitu. Itu yang lucunya karena antara mamiku bikin kita makannya apa mami bikin. Kalau mamiku males, kita beli makanan apa-apa. Kadang-kadang bisa padang, tapi kadang-kadang enggak padang sama sekali. Jadi literally kayak misalnya seminggu kita nggak ada makanan, makan literally everything else except padang. Terus itu sekarang periode dimana kalau nggak ada makanan padang. Bisa itu. Aku kayak gitu biasanya padang itu karena emang di daerah rumah gue padang itu yang paling paling cepet buka daripada makan yang lain, jadi ya mau beli padang. Tapi ngomong-ngomong soal makanan, kita berdua ada satu yang mungkin kalau saya kayak tunggu kita bisa share si Tessa untuk review adalah mie goreng Aceh. Mie goreng Aceh yang dikasih lagi Banjar, depan Banjar itu hands down the best. Literally, aku gini ya, aku kayak bilangin kepada Amel, aduh aku kayak nggak ada makanan banget deh, aku jadi kayak males banget ke rumah itu mamiku bilangin, nggak ada makanan, kamu makan di luar ya, makan apa aku? Harus kita ke Karawaci, ke Mall Karawaci untuk beli makanan apa itu yang harganya mahalnya setengah mati. Itu jadi aku kayak, aduh ini gimana sih? Terus itu Amel bilangin, makan aja itu nasi goreng Aceh. Emangnya boleh itu di mana itu deket kok di Banjar. Jadi kita suatu hari kita pergi ke situ, aku bilangin ya udah aku mau coba deh. Aku orangnya itu cupuh dengan makan yang pedas, jadi aku beli nasi goreng biasa ya tidak pedas. Makan itu aku udah kayak I'm in love. I'm in love. Precious thing. Kayak ini langsung jadi babyku. Bener-bener itu aduh gila enaknya setengah mati. Itu kayak siapa bilang, Mak, gua ada makan gak? Kagak. Mel, makan. Ini karena gini, aku pernah bilang lagi kepada kamu, aku suka nasi goreng yang ciciku pernah ajakin aku. Itu yang ada kayak bunga apa tuh? Bunga. Iya kayak bunga, aku lupa namanya itu. Sebentar ya, aku coba cari. Tapi ya aku bicara mengenai kamu, terus itu kayak aku rindu makannya itu kayak enak, tapi juga kayak sedikit pedasnya walaupun nggak bilang nggak pedas gitu. Dan jadi aku bilangin kalau dia beli yang pedasnya itu pedasnya setengah mati dia bisa. Dia tuh makanya rekomendasi aku yang nasi goreng Aceh itu. Maka aku udah kayak ini tempat deli kita ya kalau aku nggak ada makanan di rumah. Udah langsung licak langsung buat nih. Iya benar-benar. Nih makanan kalau khusus hari
Kamis siangnya kagak ada makanan nih, makanya aku gak usah babi bu, langsung ngeng belok. Kayak head empty mie goreng aja. Kecombrang. Gue coba, iya bu. Ya, itu jadi itu aku bilangin aku suka itunya, tapi lucunya gini, waktu kita pergi itu di pagi hari. Jadinya itu aku langsung bangun, ciciku bilangin, kita makan nasi goreng yuk. Ciciku bawa papaku sama aku ke situ. Itu di waktu ciciku belum bisa ngumpul di mobilnya. Jadi ya dia urusin di mana lokasinya. Ketemu, kita makan. Nah, jadi aku tahu aku nggak bisa andalin pedasnya. Aku bilangin nggak mau beli satu, nggak pedas sama sekali ya. Terus itu ciciku belinya level 1, dan kayaknya papaku beli level 2. Nah, datang papaku sama ciciku gak bisa makan sama sekali. Aku kayak, sedikit pedas, tapi ya ini aku bisa andalin. Dia tuh sampai kayak, ciciku sampai kayak bilang, tinggal sedikit dong, aku gak bisa makan nih. Ya udah. Huha. Sampai bilangin bawa pulang pun kita harus kayak bisa 3 hari itu nggak makan, makanya sedikit demi sedikit. Lucunya gitu. Tapi aku ngerti kalau beli nasi goreng sesuatu yang kayak gini bilangnya tidak pedas, karena walaupun tidak pedas itu ada sedikit pedasnya. Karena yang bumbu dari rempah-rempahnya mereka tuh udah pedas gitu. Rempah-rempahnya emang yang mie goreng Aceh ini emang mereka kuat banget. Makanya kita kayak gue itu pertama kali gue ke situ sama bang gue, karena ini sebenarnya gue rekomendasi di kerja karena gue diajak sama bang gue sebelum kita hangout di cafe gitu kan. Gue aja datang ke situ langsung kan saking ini rempah-rempah yang buset. Aku aja bisa cium baunya dari situ. Cuma karena gue udah terbiasa jadi ya udah bisa andalin levelnya. Aku memang masih cukup. Gue sekarang udah bisa yang pedes tuh. Iya. Tapi lucunya gini, aku setengah India mama. Setengah India, tetapi aku nggak bisa andalin pedes-pedesan kecuali makanan India. Kecuali makanan India aku bisa malahan. Aneh emang temen gue aneh. Lain, agak lain. I'm built different. Ini karena gini, aku suka makanan mamiku yang suka bikin itu kari ayam. Ya itu koli Kolombo, aku kebiasaan panggilin koli Kolombo. Nah itu bisa pedas, bisa enggak, aku masih bisa andalin. Kadang-kadang mamiku bilangin kayak, aduh ini sedikit pedas ya. Karena mamiku toleransi dengan spice-nya itu udah gak bagus karena kondisinya dia juga. Jadinya walaupun pedas pun aku kayak bisa andalin lah. Asal kalau kamu kasihin aku kari ayam, capati, sikat. Enggak, capati, cane pun aku udah langsung kayak langsung hilang di bawah kerja. Iya, pokoknya kari ayam mamiku itu sangat enak. Minta tuh guys, tolong komen di bawah mau. Iya, aku pun juga suka pernah bikin. Mamiku sih juga udah bikin beberapa itu kayak kari ayam, terus itu biryani. Aku pun juga ya, gue coba biryaninya dia sih. Enak kan? Bener-bener my mom makes. Kambingnya itu tuh jago apanya dia. Kan karena yang bikin susah kita bikin biryani itu ada kambingnya, karena kambing kan di sini kurang gini lah, mungkin prosesnya itu kurang. Iya, kayak. Jadi kalau kalian beli kambing itu kalian harus bener-bener tahu bagaimana cara proses makanannya. Dan mamanya dia bisa pintar. Jadi gue pas makan nggak ada bau amis. Bau kambing nggak ada sama sekali. Nggak ada bau kambing amis. Itu tendernya setengah mati. Iya, tender banget. Kayak buset, kayak ini baru ini baru biryani enak. Oh ya. Nah gini, gue dari dulu malah gue waktu yang pas kita ke Tangsi, kita itu waktu itu kan pernah tek ke Tangsi kan, kan nasi kebuli. Gue tuh pengen nyoba, ya gue takutnya kayak gitu. Makanya kalau misalnya ada yang kambingnya itu takutnya yang amis. Yang ada bau kambingnya, walaupun ya gue tau lah mereka kan berusaha sebaik mungkin kan. Gue tau kayak gitu, karena gue kan pengennya kayak nasi kebuli itu kayak otentiknya kan mereka kambing kebanyakan. Gak mungkin ada yang ada sapi sama ayam gitu. Tapi kan kambing kebanyakan gitu. Iya. Tapi kamu takut itu? Iya. Dia pas gue nyobain dia. Oh my god. Makasih. Iya. Dia kamu, makanya aku kayak temen aku harus coba. Langsung gini. Saya doain sama mamanya. Ini buat kamu. Makasih bapak.
Makasih tante. Ya tapi selain juga biryani, aku pun pernah coba bikin butter chicken. Aku sempat bikin dan nggak pernah kasih ke dia sih, tapi karena itu untuk kalau special occasion aja itu, dan itu untuk keluarga gitu. Tapi mungkin kalau mungkin suatu hari lah. Tapi masalahnya gini, mereka perlu expensive ingredient itu, makanya yogurt pun. Nih, sama lucunya, gara-gara aku pertama bikin butter chicken itu harus mereka perlu pakai yogurt. Mamiku sekarang mulai inkorporasiin yogurt ke koliko lembu, terus itu ke biryani pun. Aku coba bilangin, ini lebih enak dari sebelumnya. Lebih mantep beneran gitu. Aku kayak senang. Jadi ya guys, kalau kalian mau bikin biryani atau Tambah yogurt. beli yogurt. Perlu bener. Memang bener sih, karena banyak Indian cuisine itu memang perlu pakai yogurt gitu. Hot takes dari bocah India. Oke, tapi selain itu dari makanan-makanan kayak gini, yang favorit kamu itu apa? Favorit gua? Favorit gua itu out of the mie aja ya. Ya ada jujur, abang gua pun juga kalau bisa kita bilang, kita mau makan apa ya? Mie Aceh. Mie Aceh, namanya mie Aceh tapi sebenarnya nasi Itu goreng. sih, kita emang spesiasi mereka tuh maksudnya kayak gak apa kalian makan mie Aceh, cuman biar kalian merasakan otentiknya rempah-rempahnya itu di nasi gorengnya. Karena mie Aceh jujur bisa gue bilang terlalu minyak, terlalu oily gitu. Makanya kita jarang makan mie-nya, tapi enak nasinya gitu. Makanya kalau misalnya ganti nasi goreng Aceh aja. Iya. Tapi kalau out dari situ ada satu makanan, this is for kalian Muslim, sorry, tapi ini B2 jadi kalian mungkin nggak bisa. Jadi rekomendasi gue adalah mie Aceh kalau kalian mau. Tapi kalau misalnya preference aku itu adalah ada satu tempat di Gading Serpong di Pasar Paragon. Emang kita harus pergi ke sana agak malam-malam atau sore. Itu pork bowl. Oh. Nah itu tuh gue demen tuh. Cuma emang kesitu agak effort, kita harus datangnya sore karena emang Pasar Paragon itu kan tutup tuh. Yang itu ganti jadi kayak culinary gitu. Nah pork bowl-nya itu ada di situ dan mereka emang gak buka cabang. Jadi gue untuk orang memang bener satu special itu doang di ya. situ, jadi kalau misalnya kalian mau ini, Gojek ada misalnya, Gojek ada, cuman tempatnya di situ doang, gak ada lagi yang lain. Mereka nggak buka cabang gitu. Jadi kalau misalnya emang kita pengen ke situ lah. Harus satu special itu ya. Ya kalau aku sih ini kan makanan favorit aku itu kan ramen atau enggak kayak itu Japanese cuisine lah, itu aku yang suka. Tapi ada satu kali kita ciciku itu kayak ngajak aku kan ini lucu deh. Waktu kan literally sebulan enggak, di bulan November ini, recording ini di November, tanggal 11 itu adalah ulang tahun ciciku. Kita udah lewatin itu tangannya, dan ciciku bilangin kita mau pergi ke Bandung, literally. Jadi kita pergi ke Bandung tadi sekitar di hari Sabtu. Ya, terus itu Sabtu kita pergi. Sabtu kita ke sini. Sabtu kita ke Bandung, pulangnya itu di hari Minggu lu. Oh iya, Sabtu Minggu. kita kopi pulau. Iya, Minggu kita pergi ke Bandung, terus itu Seninnya itu kita pulang. Oke, jadi jadi ya. ya kita pergi ke tempat makan makanan yang ada di Bandung kan, kita bisa coba cari. Salah satunya itu adalah yang kayak warteg, tapi kayak apa sih namanya? Pokoknya itu kayak makanan Sunda. Jadi itu kita basically kayak kantin itu rasanya. Kantin tapi tradisional kantin gitu. If you make sense, right? Jadinya ada banyak banget kayak ayam, terus itu ada banyak tempe-tempe. Ada pun juga kayak squid panggang. Nasinya pun juga ada yang berbagai nasi. Nasi merah, nasi putih, nasi coklat gitu. Enggak sih, kayak apa sih namanya? Nasi pepes. Ya, nasi pepes. Tapi lucunya ada nasi putih sampai nasi putih di dalam rice cooker. Bukan dalam rice cooker sih, di dalam talonannya itu. Bawahnya itu gosong. Bawahnya gosong. Ini nasi putih dikasih
apa bumbu-bumbu kegosongan. Iya, benar itu. Ya jadi kita pilih apa yang kita mau, terus itu mereka literally langsung gorengin supaya kamu langsung dapat makanannya tuh udah freshly cooked gitu. Itu satu. Aku tahu nah kayaknya apa, kayak di dekat sini juga ada, cuma gue lupa namanya. Iya. Agak mahal gak sih, ada pricing gak sih itu? Sedikit. Sama satu nih, ciciku kasih tunjukin tempat makanan Sunda juga, tapi ini yang kayak restoran lah, actual restoran. Dia kasih tunjukin aku apa sih namanya, tim. Kamu tahu eggplant itu apa sih? Eggplant dalam bahasa Inggris. Oh, terong. Terongnya itu dikasihin tepung. Oh my god. Sebenarnya terong kalau misalnya kayak gitu juga gitu doang sih agak kurang ya untuk kita. Cuma kalau misalnya emang dikasih bumbu-bumbu itu enak. Enaknya Gue suka terong balado. Aduh. Ya tapi ya tepung terongnya itu aku makan di suatu hari itu aku kayak, kenapa kita nggak punya ini? Kayak gini gitu. I'm in love. Imagine aja terong itu adalah keripik singkong. Bisa ya kan? Kebetulan imagine itu terong, kayak kalian nggak suka terong ya. Sebenarnya aku juga nggak suka. Imagine aja tuh terong adalah keripik singkong. Enak kayaknya. Enak loh. Bukan cuma keripik singkong, itu kan. Oh, sama juga yang aku paling suka itu adalah pork belly, tapi skinnya. Iya. Kalau itu digorengin, nah, itu mah banget. Langsung bertaruh kita semua, literally. Kalau bisa ini sama keluarganya, kalau misalnya ada gue kayaknya langsung gue ambil. Langsung aja mine alone. Oh, sama juga sempet gini, ciciku di hari keesokannya di mana kita seharusnya pulang, tapi ada accident. Kalian kalau bisa lihat berita itu, nah itu nih eyewitnessnya literally ada di sebelah sini. Victim. Eyewitnessnya di sebelah sini. Karena literally gue pas ini pun nggak sampai nyampe. Macet. Habis itu gue pas lagi gue nggak lagi kan. Jadi itu gue lagi ingin keponakan gue, bapak gue ngomong, iya ada kejadian di Bandung. Mampus teman gue dari Bandung. Dan kamu udah nanya, Bun aman bun, kecelakaan. Oke itu kecelakaan. Aku nggak bergerak dari tempat resting area-nya sampai lebih dari 5 jam. Ini dia anak pakai tidur situ deh. Beneran. Sampai jam 1 pulangnya. Kayaknya gue udah ngomong ke dia, lu yakin pulangnya siang? Karena kan It's not my decision to make, okay? Iya, Ciciku itu pengen. gue punya feeling, lu yakin mau pulang siang? Gue gitu kan, kayak bakal macet. Gue nggak sampai nge-imagine bakal kecelakaan, oke? Secara tidak langsung gue kayak menjadi penawang, entah kenapa. Gue jadi kayak merasa guilty. I have a bad feeling. Iya, gue punya bad feeling. Literally gue pernah nanya, lu yakin mau pulang siang? Ya nggak tahu deh nanti. Udah gue, biasanya pas gue nanya itu, gue dari mana? Macet. Nah itu gue pengen nanya lagi, gue bilang, kamu tahu nggak Bandung di jalan tolnya ada kecelakaan? Mampus. Gue kayak, oh shit. Gue jadi Jackie Chan begini ya bener-bener. Bun aman bun, kecelakaan kayaknya. Iya, itu yang terjadi. Tapi sebelum di accident, kita kan udah mau check out dari hotel kita kan. Tapi ciciku kayak bilangnya aku mau pergi makan sarapan di tempat yang ini. Karena kita pergi di di dekat hotel kita itu ada Uniqlo. Iya, Uniqlo. Terus? Tapi di atasnya itu ada cafe. Oh. Nah, ciciku pengen coba kafenya itu. Kafenya itu mewahnya setengah mati, Mama. Literally, there is pasta there. There is the fancy type of breakfast. Jadi dan juga gini. Jadi pertama-tama ciciku beli kopi latte. Kopi lattenya enak banget deh. Kayak literally apa? Rich, tapi sweetnya itu enak. It's just right gitu. Aku beli teh. Tehnya itu teh apa sih? Itu namanya peach tea. Tapi literally kayak no sugar, no bullshit, cuma literally a tea that has peachy flavor. It's so good. Itu dikasih cangkir sama t-shirtnya aku kayak. Terus itu You want more tea? Yes sir. I like some more tea. Aku juga British tuh. Orang British. Terus itu ciciku beli omelet. Omeletnya itu itu kayak the fancy type of omelet.
Jadi kita makan itu enaknya setengah mati. Ada keripik kentang itu kayak chips di situnya, ada mushroom di sininya. Terus aku kayak liatin itu. Kamu tau gak aku ketemu apa? Onion ring. 15.000. Buset. Dan itu the big type. Onion ringnya itu gedenya setengah mati. Flowering-nya itu bagus banget. Crispy-nya setengah mati. Aku kayak aku langsung nge-steal itu semua onion ring-nya. That's pretty good. Itu apa nasi lah? Iya benar. Pokoknya enak banget. Di situ juga ada pastry juga sih, kayak croissant. Tapi tuh costnya berapa? Kayak literally as if meal gitu. 60 sampai. Tepatnya fancy, tapi harganya itu priceable banget. Kayak kopinya itu 30-an. Terus itu kalau kayak aku itu bisa juga kayak di 20-30-an gitu. Omeletnya itu aku seingatnya itu kayak sekitar sama price-nya itu, kayak price-nya itu pokoknya sekitar di 50-an gitu lah. Berarti tidak seperti saja. Iya. Tapi enak banget deh, seriusan aku rekomend deh kalau kalian di Bandung. Aku lupa namanya apa sih itu, tapi kafenya. Ngomongin Bandung, kita dari tadi ngomongnya kuliner Bandung, what the hell. Sejak tidak langsung kita ngomongin Bandung lagi. Bener-bener. Ya gue kudu kontak saudara gue. Mau tuh bukan? Aku ke Bandung. nginep boleh nggak? Iya. Tapi selain itu, speaking of which, itu kayak kita kan udah bicara makan-makanan, tapi kita ke spesialis kita, minuman. Iya, kalau minuman itu sih kita bisa wide variety sih, tapi kecuali alkohol. Nah, aku nggak konsumsi alkohol. Dia konsumsi. Oke, jadi kalau di minuman yang kita suka, kamu sih itu kopi person kan? Aku literally kopi, kalau nggak minum kopi nggak hidup. Aku tea, tapi aku mulai konversi ke kopi juga. Karena ada kopi-kopi yang enak. Ya, dan kalau misalnya kalau preferensi itu di kopi, kita lebih sukanya itu kayak di kafe-kafean gitu. Dan yang kita suka itu biasanya ya di tempat yang kalian bisa pergi kemana-mana itu ya, Kopken atau warung kopi, ataupun yang di Family Mart kopi. Which is itu adalah yang top one gue. Aku minum sedikit low budget ya, tapi emang you can go wrong dengan Kayak lain daripada yang lain. Dan lucu banget deh, waktu kita pertama kerja di sini, kita kan lihat ada Family Mart, kita kayak mau coba lah di situ. Ada makanan, mereka ada menu makanan, ada juga menu minuman. Dia itu tertarik dengan kopi susu keluarga. Ya, kopi susu keluarga. Jadi dia tuh beli itu, aku beli matcha karena aku masih tea person gitulah. Jadi dia tuh kayak minum apa ini? Dia langsung kayak kalian kasih aku kopi Family Mart, aku udah kayak minum itu serotoninnya dia itu. Kayak lu lihat gue mama kasih gue kopi Family Mart, udah hilang, gue udah nggak mau lagi, gue udah kayak ya ada apa tadi? Gue ngopi Kayak ngopi itu baik. Iya, tapi itu lucunya itu dia tuh kayak dia tiba-tiba kayak ini the best coffee that I ever tasted. kayak karena gue gak pernah ngomong gitu. Itu ini Family Mart tuh kayak hit the spot, karena gue pernah beli Family Mart sebelumnya. Cuman gue gak beli yang KSK nya, gue beli yang Doja. Nah Doja emang kurang. Kayak abang gue bilang, coba kamu kali-kali kalau masih ke Family Mart coba yang KSK nya. Dan kita ada Family Mart di dekat tempat kita. Awalnya gue ada kayak Family Mart, tapi gue pikir gak ada kafenya, dia gak ada kopinya gitu. Makanya gue skeptis, tapi itu pas gue lagi kayaknya ada deh. Siap ke situ yuk. Pas gue beli yang KSK nya. Now I know. Now I see. You have opened my third eye. Makasih. Tapi ya kalau kopi itu gue demen banget sama Family Mart. Nah, kalau minumannya lain yang menurut kita itu top itu adalah Hojicha. Outside Hojicha. Diam kalian. Moro Coffee. You make Hojicha, my life is yours. Tomola bikin kayaknya juga sama satu.
literally hojicha-nya itu basically matcha tapi level up. Kayak Gila. Pertama karena gini, aku kan pernah beliin, kan aku kan ketua pengaruh kopi, aku bilangin aku mau juga lah mau beliin kopi untuk minuman untuk ciciku. Ciciku bilangin aku mau hojicha. Oke, jadi aku beli hojicha 1, matcha 1. Aku minum matcha aku. Ciciku minum hojichanya, tapi ciciku punya kebiasaan di mana dia minum, tapi setengah selesai ciciku nggak akan minumin itu habis. Literally kayak ini yang terjadi juga. Kemarin Cici bikin kopi, dia minum tinggal segini, literally segini. Itu sekarang ada di dalam kulkas, gak diminum. Oke, dia gak minum atau enggak? kalau gue mah kayaknya itu langsung hilang tuh ya kalau di kulkas. Jadi esensi gue adalah gini, kalau udah masuk kulkas, udah itu jadi beli siapa saja, maka hilang gitu. Iya, tapi masalahnya gini, aku mau minum itu, tapi ciciku lagi sakit, jadi aku nggak bisa minum itu. Itu juga prinsip aku. Itu sebenarnya prinsip aku sih. Kalau ada makanan di rumah dan itu dibawa unprotected, kau bisa cium itu goodbye karena itu akan hilang. Bukan ke aku, ke papaku. Papaku akan makan. Literally. Ada satu hari di papaku, ciciku kan beli kayak cake. Jadi dia tuh udah taruh di bawah, dia ke atas sudah nggak ada urusan lagi gitu. Nah, aku di atas, aku lagi ada urusan di atas di kamarku, kayak lagi ngurusin apa sih namanya game aku atau enggak kayak ngurusin editing gitu. Papaku, aku bilangin bentar dulu. Papaku udah bilangin ada kue di bawah. Aku bilangin bentar dulu, aku lagi gini. Oke? Jadi aku masih lakukannya itu, sudah selesai, aku ke bawah. Gak ada. Aku bilangin, "Wah, mana itu?" Udah dimakan. Dibilangin sebentar ya. Gak ada apa sih? Gak ada kesabaran papaku kalau makan kayak gitu. Ya gitu. Jadi ya lagi, tapi kalau di minuman itu kalau biasanya kalau ada kopi di situ, aku akan ambil. Kalau enggak papaku akan ambil. Itu literally aku bertarung sama papaku. Tapi aku sama ngomongin kopi, this is kind of like apa ya? Kan Sharon ngomong ke aku punya keponakan, jadi kayak literally Sharon memiliki sebagai coffee anti. Kan biasanya kadang wine anti lah, tapi aku coffee anti berkata anak minumnya kopi dulu. There's one time kita sama keponakan karena sama kebetulan abangku yang kedua lagi pergi puncak, dia pergi kampungnya, jadi tinggal kita doang. Jadi jalan-jalan kayak weekend gitu. Karena kebetulan dia juga nggak masak. Kita makan, awalnya kayak pengen makan mie Bangka, khas Bangka yang gaya bapak gue cuma nggak buka, tapi ternyata tutup. Kita datang di jam 3 lewat saja. Akhirnya kita beli itu 3 di Sempong. Mau anakis itu guys, itu anaknya situ tuh guys. Kalau misalnya kalian mau ngomong futahan di situ sebenarnya. Nah itu kita, gue beli pincingnya ke SMS, kita makan sekali ya. You know after that kita buat kesukaan. Dan gini, bukan itu. Kalian jangan batu dulu sama aku. Kita ke Starbucks gak apa-apa. Baby 2 bulan ke Starbucks. Kurang estetik, bukan kurang estetik, kurang mahal apa keponakan gue yang satu ini. Itu keponakan kamu itu di-spoil Itu di-spoil. Dia kok bisa ditaruh di tempat itu yang nggak mau dia maunya diangkat, digendong. Dia kayak anda tahu di-spoil. Kalian tahu nggak, ini aku rasanya gini deh, kopi itu bisa enak kalau mereka bikinin yang enak kan. Iya, bikin enak, jadi nggak peduli kalau price-nya gitu. Cara grindingnya itu kalau misalnya mereka benar bikin kopi itu aja udah benar, itu udah enak sih. Jadi kalau misalnya kopinya itu pricey banget kayak misalnya Starbucks itu, ya, itu ada kemungkinan juga itu nggak enak. ya. Karena kita pun aja itu nggak terlalu suka Ya, Starbucks. Buktinya aja gue sekarang suka sama Milan. Gue abis dari dulu sampai sekarang yang waktu itu gue pergi ke Starbucks, gue mau udah bikin udah nggak enak lagi dah, Starbucks udah hilang. Ya jadi Hilang banget, hilang. Jadi literally Starbucks itu yang mahalnya setengah mati itu kita udah nggak bisa Iya, itu bikin. kayak kalau misalnya kalian mau kasih berapa juta pun ke gue untuk minum Starbucks lagi, no. Langsung nggak mau pakai uang itu untuk orang 5. Gue mau kasih itu pakai uangnya bener, gue beli pakai yang
1 liter beli 5 botol. Nah, udah gue minum itu. Habisin langsung dalam 1 hari. Ya Allah. Orang mau mabok sama wine, ini mabok sama kopi. Iya. Ini deh. Recently juga kan kita kan ke K3Mart. Ya iya. Nah, itu ada kayak self-serving minuman. Mantap. Jadi ada pre-made tea Iya. gitu. Ya, aku suka. Itu sih lumayan enak yang di K3Mart-nya. Aku paling sukanya itu ya peach tea-nya, karena aku nggak tahu kenapa aku nggak obses dengan peach tea. Literally. Kalau gue sih belum beli yang teh-tehannya karena gue sebenarnya pengen coba yang americano, cuma takutnya untuk kita bikin kayak gitunya kan gue sukanya lebih ke kopi susu. Kalau misal kopi as iris itu masa gue kayak minum aqua aja. Jadi gue waktu kemarin itu cuma beli esnya sama beli kopi jadi americano. Itu gue agak songkan aja dari cafe latte cuma isinya kopi susu prima. Cuma kalau misalnya gue pengen beli yang minum pakai iced tea-nya, gue pernah nyoba itu di GS. Itu blue lemonade. Lumayan menurut gue. Oke. Jadi kalau misalnya kalian ke K3Mart atau ke GS, ya GS itu kayak local store-nya, local minimarket-nya Korea. Pikirin kayak Alfamart. Lawson. Alfamart. Oh iya. Alfamart. Itu kalau misalnya Korea itu Alfamart, mereka itu Alfamart. Oh oke. Ya tapi di K3Mart itu aku sukanya itu adalah yang peach tea-nya. Iya. Sama tadi yang waktu itu kita sempat aku coba eksperimen dengan minuman yang lain. Itu yang grape, yang gue bilang green grape. Minuman lu kayak radioaktif. Ya jadi literally aku minumin tiba-tiba hijau. Dia itu bilangin, ini radioaktif kah? Aku minum. Radioaktifnya itu terlalu sweet. Gue saya kasih gitu tau kayak lu mau coba ngepuasin gue atau mau Iya, radioaktif, terlalu sweet, nggak rekomend yang green grape. Tapi peach-nya, oke. Biasanya gini Yes. sama kaki. I love peach tea for some reason. Aku mulai suka peach tea. Ya. Oke, kita mau akhiri dulu ya buat hari ini. Thank you so much for listening ya, dan itu aja dulu dari kita. Nama saya Sharon. Ya, gue Melia. And this has been Spill the Tea. Bye bye.